Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami mahasiswa perancangan permukiman kelas 12 akan mencoba mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Waterfront yang berlokasi di dalam lingkar kampus Unsia dengan anggota kelompok Mulkan Azizi, Nikita Yunas, dan Hanisa Handri. Dengan dosen kelas yaitu Bapak Insinyur Bustari MT dan dosen pembimbing yaitu Ibu Agnia Zahra STM Ars. Baiklah, untuk pertama kali kita akan membahas studi literatur sesuai dengan judul rancangan kami. Jadi sebelumnya, nantinya pada rancangan kami akan dibuat sebagai tempat rekreasi. Apa itu tempat rekreasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tempat adalah sesuatu yang dapat dipakai untuk menaruh, menyimpan, meletakkan, dan sebagainya. Tempat adalah sebuah ruang atau bidang, rumah, dan sebagainya yang tersedia untuk melakukan sesuatu kegiatan. Selain itu, juga ada pengertian tempat adalah sebuah ruang atau bidang dan sebagainya yang dipakai untuk menaruh, menyimpan, mengumpulkan, dan sebagainya. Sedangkan rekreasi adalah penyegaran kembali badan dan pikiran, sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan, piknik, yang mana kita memerlukannya setelah lelah dari bekerja. Jadi, tempat rekreasi adalah ruang atau bidang, rumah, dan sebagainya yang dapat menyegarkan kembali badan dan pikiran suatu tempat yang tersedia yang tujuannya untuk mendapatkan ketenangan diri agar kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala tanpa adanya beban yang harus terus-menerus ada di pikiran. Selanjutnya adalah ciri-ciri tempat rekreasi. Yang pertama, yaitu bersifat fisik, mental, dan emosional. Yang kedua, bersifat fleksibel, tidak dibatasi oleh tempat dan bisa dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, dilakukan di waktu senggang. Yang keempat, tidak memiliki bentuk atau macam tertentu. Yang kelima, bebas dari paksaan. Dan yang terakhir, dapat membangkitkan rasa bahagia, gembira, senang, atau puas. Berikutnya adalah macam-macam tempat rekreasi. Sangat banyak tempat rekreasi yang bisa kita lihat pada saat sekarang ini. Berikut adalah beberapa macam dari itu, seperti tempat rekreasi gunung, pantai, hutan, taman, laut, museum, danau, air terjun, kebun binatang, alun-alun, kolam renang, dan tempat bermain. Tapi masih banyak lagi beberapa tempat rekreasi yang mana dibuat untuk membuat orang bisa bersenang-senang di sana. Nantinya pada rancangan kami juga akan dibuat sebuah taman. Apa itu taman? Taman terbagi menjadi dua areal, yaitu material keras dan material lunak. Taman sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan. Ada dua elemen taman, yaitu bidang lunak atau softscape, meliputi penanaman segala jenis pohon, semak, dan rumput. Dan yang kedua adalah bidang keras atau hardscape, meliputi pembuatan jalan setapak, kolam, sungai buatan, air mancur, peletakan batu alam, gazebo, alat bermain anak-anak, ayunan, lampu taman, drainase, dan sistem penyiraman. Ada beberapa macam taman, seperti taman rumah tinggal, taman perkantoran, taman lingkungan permukiman, taman kota, taman sekolah, taman kawasan wisata, dan taman kawasan industri. Selanjutnya adalah prinsip dasar dalam membuat sebuah taman. Yang pertama adalah kita harus memikirkan aroma atau bentuk apa yang ingin diciptakan. Yang kedua, warna tanaman apa yang ingin kita munculkan pada taman kita nantinya. Yang ketiga, kita juga harus memilih jenis tanaman apa yang hendak kita pakai. Yang keempat, kita juga harus memikirkan bagaimana ketersediaan lahan atau ruang yang ada. Yang kelima, kita harus menentukan tema yang akan digunakan.
Dan yang terakhir adalah proses pembuatan sketsa taman yang akan kita rancang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi preseden. Di sini kami mengambil dua contoh untuk studi preseden. Yang pertama yaitu Tarkington Park di Indianapolis, United States. Yang kedua yaitu rancangan Grand Park di Los Angeles. Yang pertama saya akan mencoba menjelaskan mengenai Tarkington Park di Indianapolis, United States. Tarkington Park adalah taman kota seluas 10,5 hektar yang terletak di Butler Tarkington Neighborhood, tepat di utara Maple Road dan dibatasi oleh Meridian Street. Taman ini dikelilingi oleh lingkungan yang beragam, unik, dan bersejarah dengan organisasi masyarakat yang sangat terlibat. Sejak selesainya master plan pada tahun 1985 oleh Indy Parks, telah ada minat yang tumbuh pada apa yang bisa menjadi taman. Baru-baru ini Midtown Indy memimpin serangkaian sesi visi pada tahun 2010 yang mencakup pengembangan ide konseptual untuk taman. Pada tahun 2011, tempat berlindung tenis di taman itu dibongkar karena kondisinya sangat memburuk. Hunian ini dirancang oleh arsitek lokal Edward yang terkenal dan pemindahannya memicu kemarahan masyarakat. Dengan minat baru terhadap taman ini, Indy Park memutuskan bahwa rencana induk baru diperlukan untuk memberi penduduk kesempatan untuk menentukan masa depan Taman Tarkington. Pada musim semi 2012, Indy Park bersama dengan tim konsultan mereka dari Rundle Ernst Berger Associates atau Arsitektur Landscape dan Desain Urban dan Axis Architecture memulai proses perencanaan induk dalam kemitraan dengan masyarakat untuk secara resmi memperbaharui rencana induk Taman Indy 1985 untuk Tarkington Taman. Rencana induk yang dihasilkan mendefinisikan visi kolektif untuk pembangunan kembali Tarkington di masa depan sebagai salah satu taman kota utama kota, memberikan cetak biru untuk implementasi perbaikan taman yang diinginkan masyarakat oleh koalisi publik swasta yang terdiri dari kota Indianapolis, Indy Park, dan organisasi lingkungan yang melihat taman sebagai katalis untuk revitalisasi daerah sekitarnya. Lokasi dari Tarkington Park sendiri dinilai cukup strategis karena terletak di tengah-tengah dan terletak di tepi di bagian jalan utama, serta dikelilingi dengan banyaknya taman-taman lain dan tempat-tempat publik lainnya. Dari yang terlihat bahwa Tarkington Park sendiri memiliki area yang cukup luas. Ini menjadikan suatu peluang usaha bagi Tarkington Park sendiri untuk menarik perhatian para wisatawan yang akan berkunjung ke taman tersebut, sehingga Tarkington Park sendiri menyesuaikan lagi bagaimana desain-desain yang akan ada pada taman tersebut menjadi salah satu daya tarik wisatawan-wisatawan agar mampir kepada Tarkington Park sendiri. Terlihat bahwa dulunya Tarkington Park juga sebuah taman, tetapi dengan bentukan yang masih sangat sederhana. Belum adanya apa-apa pada taman tersebut, hanya memiliki halaman luas yang kosong dengan beberapa tempat-tempat yang digunakan antara lain lapangan olahraga, kafe, pepohonan, serta area parkir dan piknik. Jadi terlihat bahwa dahulunya Tarkington Park ini belum seperti yang sekarang, belum didesain dengan gaya-gaya yang modern serta fasilitas-fasilitas yang modern. Seperti yang terlihat bahwa keadaan tanah pada Tarkington Park sendiri tidaklah rata. Ada bagian-bagian yang bergelombang, ada bagian-bagian rendah, dan ada bagian-bagian tinggi.
ini bisa digunakan dalam pemanfaatan sebagai ruang terbuka nantinya pada rancangan Tarkington Park yang sudah diselesaikan. Existing condition pada Tarkington Park sendiri. Terlihat bahwa adanya jalan besar yang luas, pepohonan yang banyak, serta daerah yang hijau. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Tarkington Park sendiri sebelum akhirnya direnovasi oleh arsitek Edward menjadi sebuah area taman yang sangat modern. Terdapat banyak perubahan di setiap tahun-tahunnya. Terdapat juga beberapa penambahan, pengurangan, serta penghilangan pemunculan bangunan-bangunan atau area-area publik di dalam Tarkington Park sendiri. Terlihat pada slide berikut adalah slide plan dari Tarkington Park sendiri. Tarkington Park sendiri membangun beberapa bagian-bagian daerahnya untuk digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Fitur utama dari Tarkington Park sendiri antara lain Central Plaza adalah pusat kegiatan di dalam taman, mencakup struktur kafe dan panggung. Kafe sendiri terletak sepanjang jalan Illinois Street, menggunakan pemandangan jalan yang ditingkatkan untuk meningkatkan visibilitas, akses, dan walkability. Ruang plaza di sekitar kafe menyediakan tempat duduk yang memadai untuk pengunjung dan pengguna taman. Di sebelah timur kafe plaza adanya taman air mancur. Fitur air yang dinamis dan interaktif ini bertindak sebagai elemen arsitektur yang menarik di taman, serta fitur permainan yang menyegarkan pada hari-hari musim panas. Taman air mancur ini berubah menjadi arena seluncur es untuk kegiatan sepanjang tahun ketika memasuki musim dingin. Taman air mancur digunakan di ujung timur oleh struktur taman multiguna yang berisi toilet taman, tempat piknik, dan tempat berjemur, serta adanya panggung acara. Biasanya semua bangunan ini bisa digunakan vendor-vendor atau perfilman atau digunakan untuk konser di taman. Desain struktur ini terinspirasi oleh Edward Peer dan warisannya di dalam taman yang mencakup elemen interpretatif untuk Peer dan Boyd Tarkington yang diintegrasikan ke dalam desain mereka. Terdapat open lawn atau taman terbuka yang luas, hijau, yang melayani penggunanya secara terprogram dan informal. Rumput seluas 2,25 hektar 2,25 ar cukup besar untuk membuat lapangan olahraga dan dapat digunakan untuk sepak bola informal, baseball, dan layang-layang, serta piknik atau pertemuan komunitas. Ketika pertunjukan atau film berlangsung di atas panggung, halaman juga dapat digunakan sebagai tempat duduk. Terasnya menjadi taman-taman yang ada di sepanjang halaman. Sementara sirkuit berjalan sekitar 1,4 mil dibungkus hijau dan terhubung dengan jalur jalan lainnya. Selanjutnya ada Urban Dog Park. Yang pertama dari jenisnya untuk Indianapolis. Ruang unik ini untuk anjing agar mudah bergaul dan pemiliknya. Memiliki permukaan rumput buatan bergelombang yang dapat menahan penggunaan yang berat yang akan diinjak setiap harinya. Menyediakan lingkungan bermain yang bersih untuk anjing dan manusia. Beberapa pohon besar dilindungi untuk menjadi tempat berteduh, dilengkapi dengan tempat-tempat piknik kecil. Lingkaran berjalan pendek memberikan kemampuan untuk menggunakan ruang sebagai tempat latihan dan pelatihan. Sebuah pagar mengelilingi taman agar para anjing yang bermain di taman tidak kemana-mana ketika dilepaskan oleh pemiliknya. Selanjutnya ada playground.
Playground yang digunakan untuk anak-anak ini dikelilingi oleh penanaman tanaman yang rimbun serta adanya tempat-tempat duduk yang memberikan tempat duduk untuk orang-orang tua anak-anak dalam meninjau langsung kegiatan anak-anaknya selama bermain. Ada juga disediakan panjat tebing atau dinding, lalu ayunan, lalu permainan tali, dan macam-macam permainan lainnya yang bisa digunakan untuk anak-anak antara umur 2-5 tahun, 6-12 tahun, serta orang-orang dewasa lainnya. Selanjutnya ada ruang publik. Ruang publik sendiri ada seperti patung utama yang dibuat untuk pada pintu gerbang agar bisa menjadikan area masuk taman tersebut menjadi lebih wow lagi dikarenakan adanya arsitektur pada awal masuk sendiri. Hanya itu yang menjadi ciri khas dari Tarkington Park sendiri. Berikut adalah perspektif mata burung dari Taman Tarkington Park sendiri. Terlihat banyak beberapa bangunan-bangunan yang ada pada Tarkington Park tersebut, antara lain dog park, cafe, plaza, dan lain-lain. Beberapa komponen-komponen desain pada Tarkington Park antara lain sirkulasi terlihat pada garis merah. Gambar nomor 2 adalah sirkulasi yang ada pada Tarkington Park sendiri. Garis sirkulasi menggambarkan bahwa pada Tarkington Park sendiri saling berhubungan antara tempat satu dengan tempat yang lainnya. Selanjutnya pada gambar ketiga yaitu pencahayaan. Jadi di sini digunakan lampu-lampu sebagai cahaya pada taman sehingga pada malam hari menjadikan suasana yang sangat menarik di Tarkington Park. Area parkir. Pada Tarkington Park sendiri menyediakan pada keempat sisi untuk dijadikan sebagai area parkir. Lalu gambar ke-5 ada public art. Terdapat pada titik-titik merah yang dijadikan sebagai public art. Selanjutnya shelters dan struktur juga ditandai dengan titik-titik merah. Fasilitas-fasilitas pada Tarkington Park sendiri antara lain Central Plaza atau Plaza Pusat. Menjadi pusat utama kegiatan pada taman ini yang berada di Central Plaza. Di Central Plaza sendiri memiliki ruang-ruang khusus untuk pertunjukan serta toilet untuk daerah taman itu sendiri. Di tengah-tengahnya terdapat yaitu Taman Air Mancur yang apabila musim dingin bisa digunakan menjadi arena skating. Lalu berhadapan dengan arena tersebut terdapat bangunan kafe, di mana bangunan kafe yang memiliki atap yang luas dan memiliki area makan indoor dan outdoor dengan bangunan menggunakan bahan yang kebanyakan dari kaca, menjadikan bangunan ini bisa dikatakan bangunan modern. Dan pada atap kedua bangunan
baik itu plaza pusat ataupun bangunan kafe menggunakan art rooftop yang bertemakan green architecture. Selanjutnya bangunan multiguna dan toilet serta tempat tinggal. Bangunan multiguna sendiri menampung beberapa fungsi-fungsi yang bisa digunakan pada bangunan tersebut. Dengan bangunan bercirikan arsitektur modern dengan bentukan yang minimalis, membuat orang-orang tertarik ingin berkunjung kepada area-area di taman tersebut. Lalu toilet dan tempat tinggal sendiri dibuat semenarik mungkin agar pengunjung tidak merasa bosan apabila berada di sekitar taman. Untuk toilet sendiri diletakkan pada daerah-daerah tertentu yang bisa menuju ke akses-akses terdekat dari fasilitas-fasilitas di taman itu sendiri. Pada Tarkington Park sendiri ada beberapa bangunan-bangunan yang menjadi presiden untuk nantinya yang akan diterapkan pada Tarkington Park. Ada 6 bentukan bangunan yang menjadi presiden dari bangunan-bangunan yang akan digunakan pada Taman Tarkington tersebut. Ada taman yang akan digunakan untuk bangunan kafe, bangunan tempat tinggal, serta bangunan peneduh yang bisa digunakan untuk tempat bersantai atau tempat duduk-duduk pada taman. Lalu berikut adalah beberapa preseden yang digunakan pada Tarkington Park untuk dijadikan taman air mancur agar semua pengunjung Taman Tarkington merasa nyaman dan mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan ketika bepergian ke taman. Sehingga Tarkington Park sendiri memunculkan beberapa ide-ide yang cukup inovatif untuk dimunculkan pada Taman Air Mancur sendiri. Selanjutnya, area bermain anak-anak yang akan dimunculkan pada Taman Tarkington. Dari preseden ada 6 preseden yang terlihat. Di sini dapat disimpulkan bahwa Taman Tarkington ingin menampilkan suasana bermain yang ceria untuk anak-anak, serta di balik suasana ceria, anak-anak juga dapat berlatih olahraga serta melatih pendidikannya pada daerah taman bermain. Jadi anak-anak tidak hanya merasa senang akan bermain, tetapi anak-anak juga mendapatkan pendidikan serta olahraga yang seimbang. Tarkington Park sendiri menyediakan public art melalui preseden-preseden yang terlihat bahwa pada bangunan publik tidak hanya harus mengisi dengan bentukan-bentukan yang memiliki bentuk, tetapi apabila kita membuat suatu benda yang tidak berbentuk, mungkin hasilnya akan lebih baik ketika para pengunjung menikmati area tersebut. Jadi ada beberapa area yang dimunculkan dengan benda-benda yang tidak berbentuk, ada area yang dimunculkan untuk diskusi, dan ada area yang dimunculkan untuk kegiatan berarsitektur. Berikut adalah beberapa taman-taman yang dijadikan oleh Tarkington Park sendiri dalam merancang taman. Yang kedua yaitu rancangan Grand Park di Los Angeles. Seperti yang kita tahu dari namanya, bahwa taman ini masih dalam proses rancangan. Jadi kita akan melihat dari gambar-gambar yang sudah tersedia bahwa pada rancangan Grand Park sendiri dapat kita lihat lebih banyak menyediakan alam-alam terbuka
dengan beberapa gaya-gaya arsitektur yang ada, seperti adanya gelombang-gelombang yang ditutupi dengan tanaman hijau, yang di bawahnya adalah tempat berlindung atau tempat duduk-duduk. Mungkin akan dijadikan beberapa tempat-tempat publik, seperti adanya kafe, adanya toilet atau kamar mandi, adanya gedung-gedung yang bisa digunakan menyenyam. Selebihnya pada rancangan Grand Park ini terlihat bahwa kebanyakan halaman luas dengan tempat duduk-duduk serta adanya kolam di pinggir daerah tersebut. Selanjutnya kita lokasi site. Ini berada di pinggir Sungai Lamnyong di lingkaran kampus. Ya, untuk site kami berada di kelompok nomor 9. Lokasinya ada di Banda Aceh. Ya, tepatnya di lingkar kampus di pinggir Sungai Lamnyong dengan besaran site panjang 100 meter dan lebar 50 meter. Untuk site-nya berada di pinggir jalan. Bisa kita lihat existing jalan lingkar kampus ini. Kemudian di sampingnya ada usaha-usaha para warga. Kemudian di depan site yang dekat pinggir sungai itu ada dibuat perkebunan. Jadi kenapa site ini dijadikan ruang terbuka? Karena site ini berada di pinggir sungai yang dijadikan tempat usaha seperti pertanian dan peternakan. Yang sewaktu-waktu ketika air pasang, lahan yang di pinggir sungai akan tenggelam. Jadi ruang terbuka ini akan dijadikan dengan struktur panggung yang kemudian menjadi tempat berkunjung untuk menikmati di pinggir sungai. Site ini dijadikan sebagai ruang terbuka yaitu untuk menikmati di pinggir sungai seperti bersenang-senang, bersantai, bermain-main, berolahraga, dan lainnya. Ini ada contoh elemen ruang terbuka, yaitu area parkir, pintu masuk utama, area jogging, area gazebo, tempat bermain, playground, dan lainnya. Ini adalah elemen utama yang harus ada di ruang terbuka. Yang pertama, main gate, area parkir, pedestrian, ruang terbuka hijau. Selanjutnya ada site analysis seperti kebisingan. Ya, kebisingan ini bersumber dari jalan yang dimana biasa dilewati kendaraan yang truk juga termasuk lewat. Kemudian ada aksesibilitasnya, yaitu pada jalannya terdapat 2 jalur sehingga memudahkan untuk akses ke site. Selanjutnya ada matahari. Di sini untuk posisi timur barat matahari berada di diagonal site. Yang kemudian ada angin. Angin ini berasal dari laut yang berada di sebelah kanan site. Kemudian untuk orientasi, untuk pintu utama berada di depan jalan, dan untuk area menikmati sungai berada di pinggir sungai atau di belakang site. Selanjutnya adalah konsep desain. Kami akan menjelaskan beberapa konsep desain yang akan kami terapkan pada rancangan kami, yang akan dijelaskan pertama kali oleh saya sendiri, Hanisa Handri. Yang pertama, kita akan membahas konsep zoning. Jadi, ada beberapa tempat yang kami letakkan di bagian lahan kami, yaitu tempat untuk wirausaha, taman, jogging track, lapangan basket. Nah, juga ada tempat parkir di bagian depan site. Kenapa di bagian depan? Karena untuk memudahkan para pengendara untuk memarkirkan kendaraannya. Dan di sekeliling site juga ada sebuah pedestrian yang dapat dilewati oleh para pejalan kaki sehingga dapat melihat pemandangan ke arah sungai Lamnyong.
Dan untuk peletakan tempat-tempat dalam site, yaitu wirausaha terletak di bagian kiri site, dan bagian tengah merupakan taman, dan yang paling kanan adalah jogging track dan lapangan basket. Selanjutnya adalah konsep desain taman. Nah, bentuk taman yang dipilih itu adalah bentuk lingkaran, yang mana nantinya terdiri dari satu lingkaran besar dan dua lingkaran kecil. Bentuk lingkaran ini dipilih karena dapat memberikan rasa hangat, menenangkan, dan juga memberikan harmoni pada taman. Selanjutnya, ketiga lingkaran digabung. Bagian tengah lingkaran dihilangkan untuk taman dan akses pengunjung. Berikut adalah rencana denah taman. Bagian tengah merupakan taman, bagian kiri dan kanan taman berupa air mancur, dan pada bagian tepi lingkaran itu merupakan tempat duduk yang bisa diduduki oleh para pengunjung, dan bagian depan belakang itu merupakan akses masuk dan akses keluar taman. Berikutnya adalah perspektif dari taman. Nah, ini adalah perspektif taman dengan bagian-bagian beserta dengan material yang akan digunakan. Untuk material atap yang digunakan adalah polikarbonat. Dipilih atap polikarbonat karena mempunyai beberapa kelebihan yang pas untuk diterapkan pada taman. Berikut adalah beberapa kelebihan atap karbonat. Yang satu, untuk meredakan radiasi panas matahari. Kedua, mudah dalam pemasangan. Yang ketiga, tahan lama dan fleksibel. Yang keempat, memberikan kesan modern. Yang kelima, tidak bocor. Yang keenam, terdapat varian warna. Yang ketujuh, ramah lingkungan. Yang kedelapan, bebas rayap. Yang kesembilan, lebih ringan dari kaca. Dan yang kesepuluh, kuat dan tahan dari guncangan. Karena kelebihan ini, saya memutuskan untuk menggunakan material atap polikarbonat pada taman. Dan untuk material bingkai kayu yang ada pada taman, pada pintu masuk, dan pada taman dan pintu keluar taman. Material bingkai kayu yang digunakan atau yang dipilih pada taman adalah jenis kayu jati, karena kayu ini sudah sangat populer akan kualitas dan juga daya tahan yang dimilikinya, sehingga tidak heran jika kayu ini cocok untuk digunakan pada eksterior bangunan. Selanjutnya adalah konsep desain pembatas pedestrian. Garis pembatas yang dipilih bukan garis lurus, melainkan garis lengkung, karena garis lengkung memberikan kesan dinamis, ringan, dan kuat. Selanjutnya, garis yang sama ditambah untuk membuat ruang di tengahnya, yang difungsikan untuk tanaman perdu. Pada bagian depan dan belakang pembatas taman, diletakkan pohon peneduh, dan diberi pembatas yang berbentuk melengkung juga. Selanjutnya adalah perspektif dari pembatas taman. Pohon yang digunakan sebagai pohon peneduh adalah pohon glodokan tiang atau Polyethia lonifolia. Ada beberapa manfaat pohon glodokan tiang. Yang pertama yaitu membantu mengurangi jumlah polusi udara, yang kedua membantu mengurangi polusi suara, dan yang ketiga bisa tumbuh di iklim tropis. Sedangkan untuk tanaman perdunya, tanaman yang dipilih adalah Rambosa mini. Beginilah kira-kira penempatan taman yang terletak di bagian tengah taman dan pembatas pedestrian yang terletak pada pinggiran lahan. Selanjutnya, area yang digunakan untuk gazebo. Nah, untuk gazebo sendiri ada beberapa ide bentuk, antara lain gazebo yang berbentuk persegi dan gazebo berbentuk bulat. Di sini kami memakai bentuk gazebo persegi dengan bahan utama untuk gazebonya sendiri yaitu kayu, terbuat dari kayu jati. Penggunaan kayu jati ini karena mempunyai ketahanan yang baik dan tahan terhadap segala jenis cuaca. Nah, untuk atapnya sendiri menggunakan atap metal. Digunakan karena rangka atap ini sederhana dengan bobotnya yang ringan, tidak perlu didukung oleh struktur rangka atap yang rumit. Selanjutnya menggunakan lantai parket. Lantai yang digunakan dari kayu ulir agar lebih tahan lama, serta
kenapa menggunakan kayu agar gazebo nantinya bisa dibongkar pasang, karena pada site sendiri sudah ada persyaratan bahwa bangunan-bangunan yang ada tidaklah bangunan permanen. Nah, selanjutnya yaitu lapak wirausaha. Awalnya, ide bentuk untuk lapak wirausaha sendiri kami menggunakan sistem lapak tenda atau lapak membran yang terbuat dari bahan-bahan yang bisa dibongkar pasang seperti terpal atau plastik-plastik tenda. Nah, di sini kami memikirkan bahwa apabila menggunakan lapak tenda atau lapak membran, terlihat bahwa tidak ada sistem keamanan yang baik karena terlalu terbuka terhadap penjual dan pembeli dan penjual lainnya. Nah, di sini kami mencoba menggunakan sistem lapak tertutup untuk per individu si penjualnya. Jadi memberikan kesan keamanan yang lebih tinggi serta penjualan yang lebih percaya diri. Di sini kami menggunakan bentuk yang seperti yang terlihat pada gambar dengan membentuk persegi, menggunakan bahan dasar kayu agar mudah dibongkar pasang, dan menggunakan atap metal. Di sini bisa dilihat seperti lapak-lapak pada umumnya. Lapak-lapak di sini juga dibuat sedemikian rupa agar tidak terlalu menghabiskan lokasi. Konsep area duduk, tempat ini berfungsi untuk menikmati pemandangan sungai sambil duduk yang berview langsung ke sungai. Ya, untuk konsep peneduhnya, payungnya itu berbentuk daun yang disusun. Karena daun identik dengan hijau ya, dan hijau dalam lingkup luas merupakan taman. Untuk materialnya, di sini untuk batangnya merupakan kayu jati. Kenapa? Karena kayu ini cocok untuk di area outdoor. Kemudian untuk atapnya yang berbentuk daun itu dilapisi dengan polikarbonat karena gampang dibentuk dan cocok untuk outdoor. Untuk lantainya itu terbuat dari kayu. Selanjutnya ada lapangan basket. Untuk materialnya itu untuk lantainya lantai sintetis dari polipropil karena dapat mengurangi bising dari bunyi bola basket. Kenapa lapangan ini merupakan lapangan basket mini? Ini dikarenakan agar semua kalangan dapat bermain di basket ini. Material jogging track. Untuk materialnya itu paving block karena dapat menyerap air dan juga untuk perawatannya mudah. Kemudian untuk lapangan tengahnya itu merupakan rumput dan jogging track ini berlebar 2 meter. Selanjutnya adalah penampilan hasil rancangan yang telah kami buat. Ini adalah zoning yang ada pada lahan kami. Pada bagian A itu merupakan gazebo yang ada pada bagian depan dan belakang. Bagian B adalah zona wirausaha. Bagian C adalah taman. Bagian D adalah jogging track. Dan bagian E adalah lapangan olahraga. Serta pada bagian F, kiri kanan, itu merupakan area untuk parkir. Selanjutnya adalah site plan. Ini adalah penampakan site plan kami. Nah, untuk dimensi kami sudah menyesuaikan dengan kesepakatan yang sudah dibuat di awal, yaitu lebar lahan adalah 5.000 cm dan panjang lahan adalah 10.000 cm. Berikut adalah isometri dari rancangan kami. Seperti yang telah disebutkan di awal, ada beberapa bagian tempat yang kami tempatkan di lahan kami, yaitu jogging track, area olahraga atau lapangan basket, taman, tempat duduk untuk bersantai, gazebo, dan juga ada area wirausaha. Ini adalah tampak dari rancangan kami. Pada gambar terlihat tampak depan dan tampak belakang.
Berikut adalah tampak samping kanan dan tampak samping kiri. Berikut adalah beberapa perspektif hasil rancangan kami. Selanjutnya adalah detail arsitektur. Pada gambar bagian atas itu adalah detail taman, dan pada bagian bawah adalah detail pintu masuk atau entrance taman. Nah, berikutnya adalah detail gazebo, dan gambar di bawah adalah detail tempat wirausaha. Gambar bagian atas merupakan tempat duduk santai yang menghadap ke arah sungai, dan gambar bagian bawah adalah detail dari lapangan basket. Alhamdulillah sudah berakhir presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah, mohon maaf. Salam hangat dari kami kelompok 9, Makan Azizi, Nikita Yunas, dan Hanisa Handri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.